kami hormati Ibu Kabar Kesra. Tepuk tangan dulu buat telah mengundang kami hadir di sini bersama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin di masyarakat ini, dan kami hormati Kepala Lurah. Beliau juga kemarin ada 2 tahun yang lalu ya bergabung juga menangani anak SMP yang kena narkoba. Dan kami hormati Krian Adat. Ini luar biasa ya, saya pasti benar karena adat ini yang sangat berperan. Kalau kita lihat Bapak, saya sudah 5 tahun di Buleleng, adat sangat berperan. Nanti kami akan sampaikan sangat peran. Ya, adatnya mantap, udah salah satu persinan lingkungan ini. Nanti kita wujudkan lingkungan sangket bersinar, lingkungan sangket bersinar kembali. Setuju nggak? Setuju. Ya, ini setuju. Bagaimana caranya setuju nak? Bagaimana caranya ngasih tahu suami, ngasih tahu anak? Ya, karena yang ada banyak-banyak ibu-ibu ya Bu ya. Dan kami hormati kepala lingkungan, serta ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik SM yang kami hormati, yang sudah berperan juga di sini. Ada pecalang juga yang di belakang yang kami hormati. Perkenalkan, tadi sudah sampaikan, saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Sebenarnya saya dari polisi, dari kepolisian. Dulu tugas banyak di sini. Jadi Kapolsek, jadi Kasat, banyak lah. Dulu menangani masalah narkoba juga. Selama 7 tahun nangkap narkoba. Tapi begitu saya masuk jadi kepala BNN, begitu orang yang kena narkoba, aduh saya ngeri. Saya melihat orang minum aja saya ngeri. Ya. Orang merokok ngeri saya. Akhirnya saya tidak merokok, tidak minum. Ngeri. Kenapa? Karena sudah melihat langsung orang-orang yang kena narkoba. Ya, ini perlu pemahaman dengan. Nah, sekarang baru kita apa narkoba. Sementara dulu nanti selanjutnya sekilas saja. Kemudian BNN, Badan Narkotika Nasional Buleleng. Bapak kan polisi nih, saya polisi. Tapi ditugaskan BNN. Dulu nangkap narkoba. Sekarang di BNN nangkap nggak? Tugasnya di mana supaya dapat dibedakan? Tugas BNN itu hadir menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Bagaimana cara menyelamatkan? Pertama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah dulu. Kemudian yang kedua, yang belum kena nih, cegah yang belum kena jangan sampai kena. Kalau sudah kena tidak ada kata sembuh. Nanti saya sampaikan situasi Buleleng saat ini. Kemudian yang sudah kena gimana? Sudah kena jangan dibiarkan, tapi ditanggulangi dengan rehabilitasi, tidak diproses hukum dengan biaya gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Kemudian yang diproses hukum pengedarnya masuk hukum. Jadi peredaran narkoba itu dari hulu ke hilir. Tadi nyampaikan peran narkoba. Narkoba adalah musuh negara. Ini ada terima kasih banyak ini. Ya, dari konsep awal sudah sampaikan secara psikologi bahwa kita perang melawan narkoba. Kenapa perang? Karena musuh negara. Kenapa musuh negara? Barang-barang ini kebanyakan dari luar negeri. Sabu ekstasi yang mengalir di Buleleng ini dari luar negeri. Masuk Jakarta, masuk Surabaya, masuk Bali, masuk Bandara, masuk Bali, masuk Singaraja. Kemarin saya sudah tanggal 18 kemarin sudah nangkap 1 kilogram ganja. Ya, itu ya. Dari luar, makanya kita perang. Kenapa sampai masuk ke sini? Banyak pertanyaan. Ya, dari pusat sudah nangkap. Dampaknya ada di hilir. Jadi barang itu dari pusat, ya dari luar kemudian masuk ke Indonesia, ya kemudian masuk ke Buleleng. Nanti dampaknya itu ada di Buleleng, hilirnya itu ada di Buleleng, di dampak di masyarakat. Nah, Buleleng itu mana? Di keluarga dampaknya. Bagaimana dampaknya? Ya, saya sampaikan. Kondisi saat ini kami merehab ada sampai saat ini 311 orang. Dari 311 orang ada anak SMP, ada anak SMA, ada anak mahasiswa, ada dosen, apa lagi ya?
ada PNS, tahu bener nih Pak PNS, ada pemangku, ada balian, ya. Ada ibu-ibu, sekarang ada berapa? 9 orang sekarang di lapas ibu-ibu. Jangan dianggap remeh nih, ya. Kalau sudah kena itu susah kan? Ya. Ada oknum TNI Polri, ada, Bapak udah tahu di sampai hukuman seumur hidup kan? Ada. Ya. Kemarin itu juga dari oknum kepolisian banyak. Terus kemana kan di negara kita ini? Siapa? Kan susah nih. Jadi, nah, terkait dengan ini, bapak-bapak ibulah, baru kita perang narkoba. Bagaimana bahayanya? Kalau kita petakan, di bulan ini sudah ada ribuan. Yang terdata aja ada 50 orang datanya. Tetapi di bawah itu sudah banyak lagi. Makanya saya dari ujung ke ujung, dari Gerobak sampai kemarin saya ke DJ Pule menyampaikan tentang permasalahan ini. Jangan dianggap sepele masalah narkoba. Makanya justru itu BNN gabung dengan Perda Buleleng untuk masyarakat Buleleng. Sekarang bagaimana yang kena? Ada anak SMA, saya tanya, siapa namamu? Jawabannya apa? Ujian jawabannya. Bayangkan itu saya jawabnya ujian. Ujian. Gitu ya. Kan susah nih. Berarti kalau kena ujian ya ujian ya. Nah, itu susah kan. Kemudian kemarin udah baru 14 hari yang lalu anaknya kena narkoba, sudah rehabilitasi. Kemudian setelah rehabilitasi saya kunjung ke sana, relap lagi, kepala desanya nelpon saya. Karena apa? Karena sudah habis kekayaannya. Jadi anak ini minta kepada orang tuanya untuk bagi waris. Orang tuanya sakit hati, akhirnya orang tuanya bunuh diri. Bayangkan itu kasusnya banyak. Kemudian ada juga ya sudah apa ya tiap hari dia petani cengkeh, mati mesinnya, mesin ininya, mesin penyemprotan siramnya mati, kemudian dikira habis minyaknya, dijual karena saat itu dia relap. Akhirnya apa? Habis semua, dia minta sertifikat kepada ibunya nggak ngasih, ibunya dijepit pintu. Bayangkan darah Banjar. Kemudian dari sini ada juga nih, bapaknya melapor ke BNN, ya, bapaknya melapor ke BNN, kemudian dengan balai bengong dan sebagainya sudah dibawain, ngamuk, tidak dikasih uang, dikunci semuanya, akhirnya almari dicukit, cincinnya diambil, akhirnya urusan Polsek Seririt. Memang sangat-sangat membahayakan masalah narkoba. Ya, jangan dia merasa pilih, justru itulah bagaimana cara menanggulangi masalah dan apa itu narkoba, saya sekilas saja. Nah, kalau kita berbicara narkoba 3 suku kata, ibu-ibu dari dulu SD, SMP, SMA sudahlah sampai semua tahu tentang bahaya narkoba, tetapi susah. Semua tahu bahwa rokok dan minuman keras itu berbahaya, sampai yang punya rokok menyebabkan impoten, rokok menyebabkan tenggorokan berlubang dan sebagainya, tetapi banyak juga kayak. Mungkin dari bapak ibu-ibu pasti suami pasti ada yang berapa kan? Pasti apa minum kan? Nah, nanti saya jelaskan bahwa minum dan rokok adalah narkoba. Kenapa narkoba? Sebenarnya ya. Karena mempunyai 3 sifat yang berbahaya, itu narkoba. Ibaratnya secara simpel, narkoba apabila orang mengkonsumsi suatu zat sudah masuk ke saraf pusat. Begitu masuk saraf pusat terjadi perubahan perilaku. Ya, perilaku yang tidak wajar. Contoh yang keras, sebelum menghadap kepala lingkungan dia minum arak dulu, dia berani dia. Sebelum demo dia dikasih arak dulu. Akhirnya saya tembak. Karena sepertinya takut menjadi berani, itu perubahan perilaku. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketergantungannya ini yang berat. Kalau sudah ketergantungan, lain. Ya, kalau rokok dan minuman keras sampai ketergantungan, nggak dapat rokok dan minuman keras, cuma bingung ya, gimana nih, cuma bingung, atau tangannya gajar ini. Tetapi kalau yang keras narkotik, sabu, ekstasi, yang heroin dan sebagainya yang beredar yang dilarang ini, kalau sudah ketergantungan, sakit namanya sakau. Kemarin 5 hari yang lalu saya berhadapan dengan orang dari
Seret, ya, dari kalian tadi langsung, babinnya ngajak, kepala desanya ngajak, menghadap saya. Begitu saya tanya asesmen yang bersangkutan, kepalanya langsung dibenturkan di meja. Begitu di meja, wah saya gimana mau nanya nih? Belum nanya sudah kepalanya bentur ke meja. Akhirnya udah keluar, begitu akan keluar BNN di Padma sana langsung nyembah-nyembah di mana? Di Padma sana langsung diharap dia. Nggak ngerti apa ya terjadi. Akhirnya saya borgol langsung bawa ke Bali. Itu diantar sama kepala desa, sama Babinsa, sama Bin Kamtimas, karena nggak tahan keluarganya. Ya, ngamuk-ngamuk seperti itu. Gimana sih? Nah, sekarang kita narkoba, narkotik, psikotropika, bahan adiktif. Kan pelajaran dulu kita ini kan, nafsa sama aja kan? Sama ini. Ya, ya coba yang belakang. Ya ini. Terus. Biarkan. Terus lagi. Oh, udah, ya. Si belajar. Narkoba tiga suku kata kan, narkotik, psikotropika, bahan adiktif. Yang narkotik itu kualifikasi yang sangat berbahaya. Jelas heroin, ya heroin, ganja. Kemudian ekstraknya namanya psikotropika. Psikotropika di sana sabu ekstasi ekstraknya olahannya. Jadi bahan-bahan ini di luar negeri kirim ke sini diolah campur kimia sebagian, jadilah psikotropika itu. Jadi seperti sabu. Kemudian bahan adiktif di sana, ya bahan-bahan yang sama adiksi. Contohnya rokok dan minuman keras. Jadi rokok dan minuman keras itu adalah narkoba kualifikasi ketiga. Kalau ibu suaminya rokok, anaknya minum, itu sudah makin narkoba namanya. Ya. Tetapi, kenapa tapi bukan narkotik. Yang narkotik itu adalah narkotika dan psikotropika. Ini yang dilarang. Yang mana itu? Sabu, ekstasi. Janganlah sampai yang merokok dan minum-minum itu masuk ke pakai sabu. Tetapi rokok dan minuman keras itu gerbang akan menuju masuknya narkotik ini, gerbangnya. Makanya kalau saya bisa sarankan bagi yang belum merokok atau peminum, udah usah, nggak ada artinya loh. Bagi yang sudah, ading-ading penting ngolain, ada yang penting ngolain, kurangilah gitu. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah ketergantungan yang bahan rokok dan minuman keras itu, memang sih cuma bingung saja, tidak berdampak kepada ngamuk, enggak, cuma bingung saja. Jadi sebelum makan, dan merokok, lalu merokok sedang makan, nah udah itu ketergantungan. Sampai di kamar mandi merokok, sudah. Itu namanya ketergantungan, tidak dapat. Baik kali saya merokok malu, kayak gini, ada yang berdua makan, ada yang merokok malu. Itu namanya ketergantungan. Nah, itu memang tidak terlalu berbahaya, cuma bingung saja. Sejujur itulah makanya negara masih ada toleransi untuk mengizinkan, mengedarkan dengan faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan nanti, yang saya prihatinkan adalah yang narkotik dan psikotropika. Yang dilarang. Kenapa? Kalau yang sabu sampai ketergantungan, nggak dapat barang, sakonya menggigil, kepala sakit, betulin. Tuh, udah lihat nyata. Terus kalau yang narkotik jenis heroin, kalau sudah sampai ketergantungan, yang bersangkutan sampai darahnya sendiri dihisap daripada sakit, itu sudah heroin. Ini yang saya ketemukan banyak di Denpasar. Waktu jadi Kasat Narkoba Polresta tahun 2017. Begitu saya tanya, masyarakat lapor, saya kirim ke Sanglah, saya tanya seperti itu, bener kan? Itu besoknya mandi saya bawa ke Banyuwangi. Ya, makanya memang betul-betul memprihatinkan. Janganlah sampai kena narkotik, berarti jenis apa ganja, heroin yang banyak beredar di bulan sabu, ekstasi belum, sabu yang banyak di bulan. Makanya ini para lurah, para lingkungan, adat sebagainya, ini sabu banyak yang beredar dari sini. Itu jenis psikotropika, harganya 1,8 sampai 2 juta per gram. Bayangkan ini. Jadi kalau orang ketergantungan, habis-habisan. Kalau sudah habis uangnya baru sakit karena nggak dapat barang itu. Begitu sakit mati, akhirnya orang kena narkotika yang kalau kita nggak tanggulangi lebih awal, meninggal tanpa meninggalkan warisan. Itu bahayanya. Kasihan anak cucu kita. Ya. Nah, ketiga ini lanjut aja. Ketiga ini, ulang lagi. Nah, gini,
Begitu masuk narkoba langsung saraf masuk. Lanjut. Ya. Nah, ini ada saraf otak sehat. Mengerti ini. Otak sehatnya ini nanti kalau sudah kena narkoba, awalnya coba-coba dulu, dikasih rokok coba dulu, sampai 1 hari, lama-lama otaknya mengerut terus, menyatulah dengan narkoba itu sendiri. Kalau sudah menyatu dengan narkoba sendiri, itu sama dengan sifat teroris. Bunuh diri pun dia lakukan. Secara logika kan, mati, masa berani mati? Dia gendong ransel langsung bunuh diri, dia berani. Begitu sudah sama dengan ini. Kalau sudah sampai ketergantungan keras, apapun dia lakukan, dia sadar pada saat dia mengkonsumsi. Makanya orang yang kena narkoba itu tahunya satu setelah ditangkap polisi, saya kena narkoba, baru gitu kan? Saya kena narkoba, kemudian ngamuk-ngamuk, ya baru kena narkoba. Yang saya langsung temukan ini, ya ngamuk-ngamuk. Habis kekayaannya 4 hektar habis, sampai tidak punya, sampai mati. Habis 4 hektar itu, karena apa? Karena benar nih, kalau mengkonsumsi biasa-biasa saja, tapi kalau durasinya habis, mulai dia sama dah umpamanya, tidak usah jauh-jauh merokok. Kalau umpamanya rokok, tidak berpikir kamu singgang merokok, hilang pikirannya. Nah, kita merokok seperti itulah sudah, kita mau kecil aja kan. Ya, itu yang paling rendah. Yang paling tinggi yang narkotik dan narkotika, sabu, ekstasi yang dilarang sama undang-undang. Lanjut. Ya, nah ini lah, oke lanjut aja. Ya, biar cepat. Nah, ini ketiga itu baik narkotik yang dilarang yang sangat besar ininya bahayanya, narkotik, psikotropika, sabu, ekstasi, ganja itu yang sangat dilarang, banyak itu. Nah, kemudian termasuk bahan adiktif rokok dan minuman keras itu mempunyai 3 sifat. Saya yakin bapak-bapak tahu nih. Yang pertama adiksi, yang kedua toleran, yang ketiga habitual. Adiksi itu makin hari makin meningkat pemakaiannya. Awalnya dikasih gratis, kasih coba-coba dulu, ya 1 batang 1 hari menjadi 1 bungkus. Itu namanya peningkatan adiksi. Ya. Padahal kalau saya pokoknya tidak bakalan beli rokok, tidak saya merokok, mau coba pasti kasih coba-coba dulu karena lingkungan lagi nih. Lingkungan karena stres juga ada keluar hujan, ada minum, ada karaoke, ada gening-geningan karaoke, minum di sana 1, 2 bahaya itu. Sangat bahaya. Itu namanya adiksi. Kemudian yang kedua yang sangat bahaya toleran ketergantungan keras. Inilah endingnya nanti ketahuan. Orang yang kena narkoba memang sangat-sangat tersembunyi. Selama ini yang melapor ke BNN bukan yang kena narkoba, yang melapor adalah keluarganya. Karena Pak keluarganya tidak tahan tantangan. Begitu habis kayaknya, begitu ngamuk-ngamuk, mari melapor ke BNN. Jadinya itu sudah terlanjur. Makanya lebih awal begitu ada perubahan perilaku yang kira-kira memungkinkan koordinasi dengan kepala lingkungan, koordinasi dengan lurah dan sebagainya. Apalagi sudah ada BNN, manfaatkan. Sudah kita tes urin saja positif, bawa BNN baru kita rehabilitasi. Jangan sampai sudah tergeletak ya. Karena di toleran ini ketergantungan inilah kalau di sana putus sat, jadinya nggak dapat barang itu, nggak dapat rokok itu, nggak dapat minuman keras, arak dan sebagainya itu, ya dia bingung. Tapi adiksi ini jadi arak, minuman keras sebagainya itu tidak dirasakan dirinya itu itu berbahaya. Akhirnya apa? Harus dioplos, harus dicampur. Kemarin saya di Polkado ketemu, dicampur dengan baygon cak-cakik itu campur karena sudah rasanya tidak merasakan ya rasa bahannya itu, ya makanya kalau yang rokok dia remason, argonya poles minyak angin itu sudah karena tidak merasakan, dia tidak puas dengan rasanya awal itu. Coba kalau umpamanya kita awal baru minum arak 1 seloki aja sudah terasa masa dia gitu. Tetapi orang yang kena ketergantungan 1 jirikan nggak puas, udah dioplos. Makanya kemarin di Jakarta mati 93 orang. Badannya tidak kuat, tetapi kepingin. Begitu campur dengan baygon, matilah. Nah itu ya. Karena kepingin lebih. Inilah adiksi dengan toleran. Begitu masa toleran, di sini berbahaya. Manakala kita mengkonsumsi narkoba sudah sampai toleran, rokok dan minuman keras, ya. Kenapa itu? Karena ini gerbang.
Kalau itu nanti masuk, dia itu baru kelihatan. Sehingga ngekebin, tabat semua itu, ya petugas tabat kan tangkap itu saja karena nggak tahan dia, nggak tahan. Kemudian kalau yang kelas sabu toleran inilah namanya sakau. Daripada sakau, bayangkan 1 gram aja 1,8 sampai 2 juta. Ya, kemarin pemakaiannya ada dalam 1 minggu itu setengah gram. Berarti dia itu harus punya uang dalam satu minggu 1 juta. Ada, ya, pelan-pelan juga. Yang kemarin yang saya tangkap 1 kilo itu, di samping mengedarkan, dia menghabiskan dalam 1 bulan itu berapa ya? Ya, ada dihitung dia. Dia di samping dia memakai, dia mengedarkan karena mengedarkan dapat uang untuk pakai, ininya begitu. Akhirnya tertangkaplah di penjara. Padahal itu sudah jebolan lapas kerobokan. Kenapa kerobokan? Dapat tahanan, makanya susah. Jangan heran bahwa di lapas itu banyak peredaran. Kemarin berapa? 3 orang kita tangkap. Petugasnya langsung dipecat. Kemudian yang diajak itu langsung ke Nusa Kambangan. Rekomendasi kita. Karena di lapas juga mengedarkan. Tapi jangan salahkan di lapas, enggak, karena petugasnya juga sedikit di sana. Nggak nyalakan juga, awal kenal sebagainya, begitu masuk, kenal sama Pak Jadi, saya ini untuk saya sana di dalam nasi bungkus. Kan biasa kalau kunjungan ke tahanan itu kan bawa nasi, cabai roti, di dalam nasi bungkus. Syukur kalapasnya care, ya. Terima kasih Pak Kalapas itu. Jadinya, berdasarkan yang bersangkutan udah sabu, ternyata seperti itu, lengkap juga, ya. Nah, itu namanya toleran. Pada saat toleran, yang bersangkutanlah ketahuan. 1, yang bersangkutan saya bilang tadi ditangkap, kemudian barangnya habis, kemudian dia ngamuk-ngamuk, gitu ya. Kemudian habis pada kenapa? Karena saatnya udah harus dapat sat ya itu. Sehingga apa? Keluarganya minta direhabilitasi. Ya gitu. Ya, direhab. Ya setelah direhab, ada ke Bangli, ada ke Lido, Jawa Barat ada. Kalau Jasmen dulu, kalau ketergantungannya masih pemula, ya cukup di sini aja di BNN. Karena di BNN ada psikologis, medis ada, dokter ada, perawat ada. Tapi kalau ketergantungan keras, ya kita harus lempar ke rumah sakit inap. Ya ada di Bali, ada ke Lido. Seperti kemarin itu sudah ada berapa ya? Sudah 50 orang saya bawa ke Bali, 56 orang. Ya, jebolan dari Buleleng. Makanya Bali itu banyak dari Buleleng. Hanya terima kasih kepada pusat. Bukan berarti kita banyak rehab, BNN nggak berhasil, karena bisa menyelamatkan dirinya seperti itu. Ya. Karena kalau semua ditangkap di lapas, berapa rumahnya Pak? Lama sekali, akhirnya negara rugi. 75% yang di lapas itu orang kena narkoba. Ya. Nah, begitu rehab, sifat habitual muncul. Ya, oke, sekarang berkomitmen tidak, tetapi pada suatu ketika ketemu temannya, ya relap lagi, makanya ada istilahnya relap. Kalau ini tidak ditangani secara tim terpadu, makanya terpadunya didampingi sebagainya akan cepat relap. Sama dengan rokok, bagi temannya baru handusnya aja juga begitu merokok, intinya seperti itu. Begitu temannya ada minum begitu, ini relap. Ya, relap. Nah, lanjut. Jadi narkoba itu mempunyai 3 sifat, baik adiksi, kemudian toleran dan habitual. Dan rokok dan minuman keras mempunyai sifat itu, sehingga rokok dan minuman keras itu merupakan narkoba kualifikasi ketiga. Ya, tapi bukan narkotik. Yang dilarang narkotik itu mana? Sabu, ekstasi, termasuk ganja, termasuk heroin dan sebagainya. Lanjut. Ya. Tuh, lanjut. Nah, udah simpel, lanjut terus. Ya, terus. Nah, sekarang tahu kan bahayanya kira-kira gitu kan? Sangat berbahaya. Nah, sekarang dampaknya dari kesehatan jelas. Ketahuannya di mana? Ya ketahuan pada setelah habis uangnya, baru mengeluh. Ya, bibirnya agak mencong-mencong, seperti stroke kecil-kecilan, matanya kepit, malam, pokoknya sayu dan sebagainya. Kalau sudah dapat barang, tapi kalau dapat barang seger lagi gitu ya. Kemudian dari sosial, orang yang kena narkoba, nah ini orang kena sosial biasanya dia tidak bisa bergabung menyendiri ya. Pokoknya acuh orangnya, ya. Saya bilang tadi, orang yang kena narkoba adalah orang yang perilaku yang tidak. Kalau umpamanya di rumah anak-anak sampai bangun jam
apa jam saya sering bangun jam 8, biasanya bangun jam 6, jam 8 ya. Sembahyang ya. Sembahyang pokoknya jarang sembahyang. Memang kena narkoba jarang sembahyang. Saya cek itu. Jarang sembahyang memang gitu ya. Kemudian dari segi pendidikannya memang biasanya begini. Kalau ini kenapa minuman keras dan rokok gerbang menuju narkotika? Ya cerita nih, ada kasus. Kalau dia SMP merokok atau minum, SMA merokok minum, berapa tahun? 6 tahun kan? 6 tahun dia. Kembali saat adiksi, kalau sudah ketergantungan, rasa rokok sudah tidak rasakan, mau campur lagi. Tapi nggak punya uang dia. SMP SMA. Begitu juga minum, kepingin lebih tapi nggak apa istilahnya dia nggak punya uang untuk beli dan sebagainya, bir dan sebagainya. Jadinya begitu nama SMA masuk, pasti cari kerja dia. Begitu kerja, nah ini keluar kerja, ya berhasil di sana lah, udah pulang, nah tadi ngajak temannya minum itu, karena tetapi dia sudah berindikasi gitu, tapi kita nggak tahu gitu. Karena dia kebutuhan badannya kepingin yang lain, nah seperti itu ya. Nah ya, berarti dia itu tidak mau kayak melanjutkan sekolah, kebanyakan yang seperti itu. Kemudian dari segi ekonomi memang penggunanya ini memang sampai saat ini tidak ada yang tidak sengsara semua sengsara. Kemarin 8 sepeda motor digadaikan lapor ke BNN, baru melaporkan, sudah habis semuanya ya, memang sangat memprihatinkan. Kemudian dari pengedarnya, untuk sebenarnya di Buleleng yang pengedar yang ada di sekitar kita di sini bukan untung sebenarnya. Ya, dia mengedarkan dapat uang, beli untuk pakai lagi gitu. Ya, memang bandarnya baru ada keuntungan sedikit ya. Tapi dia pakai juga kalau kita lihat itu ya. Ya ada ekonomi. Hukumnya memang hukumannya berat sampai mati hukumannya. Tetapi kok masih juga gitu. Jadi kalau orang yang kena narkoba masuk di penjara, keluar itu S1 jadi S2. Jadinya lebih pintar lagi karena dia komunitas dengan orang-orang kena narkoba. Seperti yang kemarin ini yang tangkap 1 kilo ini. Dia kerobokan, kenal dengan orang Aceh. Jadi begitu kenal, HP-nya tersimpan. Jadi mengedarkan komunikasi barang dari Aceh masuk ke bandara, kemudian masuk ke sini di bandara kan dicek, kelihatan di telepon saya kepala BNN, udah tangkep. Ya seperti itu ya, sangat lanjut. Ya lanjut aja. Nah ini dapat akibatnya. Ini sudah ditangkap bukan laki-laki aja, perempuan juga ada yang bajang-bajang gitu loh. Ya, makanya jangan harap umpamanya artis, kenapa kan saat itu ya artis, musisi dan sebagainya punya halusinasi kita, bagaimana pikiran kita sudah ya. Kemarin saya waktu kasih narkoba operator, aku dan cewek saya tangkap ya, komplain suaminya bahwa suaminya makanya memakai di kantor. Kenapa? Karena beban pekerjaan, karena GM-nya orang barat, jadinya dia harus melakukan pekerjaan karena saingan profesi di sana, dia memakailah barang itu, tapi dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Jadi disuruh nyoba ini aman apa kuatan di Megadang, nah itu. Sama nggak dengan anak SMA yang ada cewek yang di Mudahan kali itu? Dia nggak tahu dia, begitu masuk, ya. Padahal dia antar jemput sama orang tuanya, masuk diantar, ya, kemudian kalau dijemput, akhirnya malam begitu lihat orang tuanya tidur, dibuka kuncinya, akhirnya dia make di Mudahan itu. Ya, seperti itu. Sudah rehat, tapi sekarang udah kawin, mudah-mudahan kali lagi masalah lagi ya. Nah ini lanjut. Oh, ini akhirnya ya, ini dampak lanjut. Ya, ini biasanya begitu. Kalau yang overdosis di hotel itu orang yang punya uang, karena pakainya di hotel. Ya, yang punya uang kemana supaya nggak sembunyi, dia di hotel pakai. Tapi pakai overdosis matilah kan. Telepon polisi, telepon aparat keamanan datang, ternyata di sebelahnya itu ada sudah sabu, ekstraksi dan sebagainya itu ya. Ya lanjut. Nah ini nanti Pak Ali Yasin nanti akan menyampaikan ya. Kenapa hubungannya HIV dan AIDS? Kenapa? Karena begini, narkotika jenis heroin itu jarum suntik. Manakala jarum suntik dipakai dengan sembarangan dengan teman-temannya, saat itu ada HIV, sudah masuklah barang itu. Nah ini saya sering ketemukan di Denpasar dulu, gitu ya. Kemudian kalau itu heroin ini, tapi kalau fesotrotika
dia itu pergaulan bebas, ya. Jadi dia itu susah memakai, penyangga di rumahnya, istrinya tidur di rumahnya, dia keluar cari tempat-tempat terlarang, begitu dapatkan di sana ke rumah, ya, istrinya juga kena. Ada juga seperti itu, makanya sangat berbahaya nih untuk ini ya. Mungkin ini dampaknya. Kalau sudah kena HIV memang udah mati tidak, malu keluar, ya. Jadi di rumah keadaan menyengsarakan semuanya. Lanjut, ya. Lanjut ya. Nah ini dampaknya lanjut, banyak kejadian ini. Lanjut ya. Ya. Lanjut aja. Sudah ya. Terus ada. Biar sikat terus. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya? Yang menyebabkan itu adalah beberapa faktor, baik faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal adalah kepribadian sebenarnya, pribadi orang, ya, dan keluarga. Itu kunci itu. Makanya ibu-ibu ada di sini ini sangat penting sekali perannya di rumah. Ya, pentingnya adalah keluarga. Selama ini orang yang kena narkoba itu memang kebanyakan daripada permasalahan keluarga banyak di sana. Makanya tidak ada pengawasan keluarga. Hanya dengan kepala lurah kemarin kan yang di Lumaran itu kan terjadi permasalahan keluarga. Jadi nggak ada urus anaknya, dibiarin anaknya, dibilang masuk dari sana ke SMP sih masuk. Ya, jadinya dia itu mengedarkan kan pasien seperti itu. Pengawasan orang tua. Makanya itu pengawasan yang harus yang maksimal ibu-ibu. Makanya kami punya ketahanan keluarga. Kenapa demikian? Karena keluarga inilah yang bisa mencegah, menangkal, dan melawan. Nah, sekarang siapkah ibu-ibu nanti kalau sudah selesai di rumahnya? Yang pertama, narkoba adalah ini, dan rokok dan minuman keras adalah gerbang untuk masuk narkoba. Supaya tidak kena narkoba, janganlah merokok dan minum keras. Saya yakin ya, itu dulu yang penting ngolahin pelan. Kenapa? Karena kalau sudah kejadian harus lebih ketemu pergaulan yang kena narkoba. Yang sering terjadi dengan narkoba adalah melalui minuman. Satu, peminum yang setengah mabuk. Ya, kalau mabuk sudahlah, diam kan? Nah, gini ceritanya. Jadi orang melihat, oh siapa ibu nih, ibu kesal nih minum. Nah, ini contoh aja. Nah, kemudian setelah itu dicari pada setengah mabuknya. Kalau mabuk kan sudah tidak bisa ngomong apa, itu langsung kan, tidak bisa dipengaruhi. Begitu setengah mabuk, baru disalin tawarin coba, dikasih gratis coba nyaman. Begitu masalahnya. Kalau sudah setengah mabuk, apapun kita mau, sudah hilang kesadaran kita. Apapun kita mau, pasti nunggu aja. Ini coba. Begitu coba, rasanya nyaman dengan mengkonsumsi apa yang diberikan oleh orang itu. Di sana kan letaknya klik pertama. Ya, itu klik pertama itu. Ya. Betul, awalnya dikasih gratis, kita coba-coba, kemudian baru minta. Oh, itu nyaman. Jadinya kena lah. Baru udah kena, frekuensinya sama. Hanya waktu begitu punya masalah, permasalahan hidup dan sebagainya, pasti inguh di rumah. Jadinya dia ya cari minum-minum, kemudian masuk ke sana mencoba barang itu lagi, baru mencari. Sebenarnya dia dicari sama orang, kemudian akhirnya mencari barang itu, ya, itu ya. Ya, itu faktor internal, pribadi sangat ya, keluarga, faktor pekerjaan biasanya juga. Kalau orang bekerja, ya, orang bekerja supaya kuat begadang malam-malam itu dipaksa sebagainya, dikasih, memang betul. Karena kemarin yang terjadi di Penarukan, dia bekerja, dia belum berkeluarga, dia punya penghasilan banyak. Kemudian dia lingkungannya itu memang ada kena narkoba, dia kengken asal narkobanya kena olah pipis. Itu kejadian sebelum tahun 2018. Ya, begitu coba, karena saya langsung tanya yang bersangkutan. Satu adalah rasanya tidak enak, ya, tidak enak, bener. Ya. Coba tidak usah jauh-jauh. Kalau arak itu pertama manis enggak juga kan? Pertama tapi kan. Kemudian 3 hari nggak tidur, 3 hari nggak tidur, rasanya tidak enak. 3 hari nggak tidur, bayangkan itu. Jadinya dia pada saat itu merasakan bahwa ini kok begini yang dipakai oleh orang, kok ajum-ajum,
Awalnya komitmennya seperti itu. Nah, lama-kelamaan yang bersangkutan berkeluarga. Begitu berkeluarga, punya masalah. Namanya sudah berkeluarga, pasti dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, apalah modalnya. Begitu punya masalah yang bersangkutan ingat, stres. Jadi ingat dengan barangnya ini. Begitu ingat, hilang. Akhirnya dia nyabu di kamar mandi. Komplainlah kamar mandi satu dengan istrinya komplain, melaporlah ke BNN tahun 2016. Tapi dia nggak tahu istrinya apa ya, apa enggak. Yang penting melapor kepada teman-temannya, pas teman saya juga itu. Coba saja, kasih kena sabu. Coba saja teslah yang bersangkutan betul mengkonsumsi sabu di kamar mandi dengan aqua mini 2 lubang Nah, kemudian yang bersangkutan katakan, oh betul Pak, seperti itu ceritanya. Rehab nih, tahun 2018 begitu saya berdiri BNN. Ternyata kemarin, 1 bulan yang kemarin sudah ditangkap juga sama kepolisian dan telah disidangkan kena 4 tahun 4 bulan ya, karena relapse lagi. Nah ini, makanya kalau kena narkoba hanya waktu saja. Benar, tidak ada kata sembuh. Selama orang kena narkoba tidak didampingi, tidak punya didampingi, dia itu kemungkinan akan relapse lagi. Ya, makanya di rehab itu ada rehab, ada pasca rehab. Sehingga yang 311 ini suatu ketika seperti kami tengok kemarin, saya ke dalam tanya tes urin. Inilah kerjasama dengan BNN. Ya, hanya permasalahannya kembali pada keluarga enggan karena melaporkan. Bagaimana supaya keluarga enggan supaya melaporkan? Nah ini penting buat kita ini. Yang pertama, ini kebetulan hadir Pak Lurah, kemudian Klien Adat juga, kemudian dari Kepala Lingkungan juga. Dari pengalaman 5 tahun, ya, awalnya sanksi yang paling parah, ya, parah. Sehingga dari pusat dibentuklah Desa Bersinar Sanksi. Di sana saat ini ada 56 orang yang kita rehab Desa Sanksi. Nah, kemudian yang paling bagus cara menangkal itu adalah dari segi regulasi itu, di samping Undang-Undang 35 tahun 2009 ancamannya tinggi sekali, hukuman mati. Tetapi dia tidak mau tahu dia tidak mau tahu. Ya ternyata yang paling efektif adalah pararem. Kenapa pararem? Karena di pararem ada sanksi adat. Yang terlaksana adalah kemarin di Sukesade ya, baru dua samset dengan di samset dengan Sukesade. Waktu samset ada 8 orang. Nah, ini pengalaman ini. Nah ini kembali tadi tolong nanti 8 orang guru biduke mencaru. Akhirnya dengan komitmen dari adat itu bisa ngasih tahu kepada dadi keluarganya di tempat. Tetapi kalau tidak ada pararem dan tidak ada komitmen dari adat, kalau orang ngasih tahu orang kena narkoba itu mau mental membuye dia itu. Nah, jadi dengan alasan ada komitmen kita bentuk umpamanya desa adat sangket bersinar narkoba dengan pararem, jadi keluarganya ada dasar ngasih tahu keluarganya ide dengan narkoba. Bila mana pararem yang umpamanya minum di jalan tuh, kalau ada manfaatkan nih pecalang yang ada di sana, kan alat kita tuh. Ya, umpamanya karaoke jangan sampai jam 11 lah, jam 9, contoh seperti itu. Ya, tetapi kita waspada, dia sampai maksudnya begini, pengedar luar ini akan berpikir masuk ke sini. Kita saja kalau digelorakan bahwa di tes urin ini pengedar berpikir. Kenapa demikian? Karena kalau sudah positif orang, saya tanya dia, di mana dapat barang? Jadi berpikir pengedar. Nah ini penting buat desa Sangkat ini, kamu langsung bisa ada fasilitasi tes urin. Nah ini sudah ada ketentuannya untuk itu ya. Banyak sudah desa-desa seperti itu. Dengan adanya tes urin seperti itu, vibrasinya kepada orang-orang pengedar akan berpikir masuk ke wilayah Sangkat. Apalagi kita juga ada sampling di sini. Ada sampling, ya sudah kita berdayakan atau kita laksanakan untuk pararem dan sebagainya gitu ya.
Nah, kira-kira itu untuk penangkal yang paling bagus buat saya nih. Kalau berbicara yang lain, undang-undang S1 menjadi S2, banyak masuk penjara, keluar penjara begitu bola-balik. Tetapi yang paling efektif itu parana Pak Sandi. Kalau kita lihat perjalanan ini, ya saya sudah tadi Pak Lurah nyampe ke Susado sudah Sibuani. Jadinya seperti di saat orang kena itu, dia lari ke tempat lain. Sekarang kemarin datang ditangkap sama polisi karena ketergantungan tadi susah untuk menghilangkan. Ya, makanya ini sangat-sangat berbahaya. Ya, lanjut. Ini ya, ini potensi. Yang pertama itu memang kebanyakan yang lapangan di sini yang menjadi broken home ya, dari keluarga. Ya, kemudian banyak sudah mulai merokok minum pada usia dini. Kalau sudah dewasa merokok minum itu masih ini ya. Tapi terutama anak-anak SMP SMA berapa? Makanya di sana sudah mulai merokok pada usia dini. Jangan misalkan anak-anak sudah dia bangga merokok, dia bangun beli rokok ya. Orang lain walaupun nama susah gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian kehidupan keluarga kurang religius, benar. Karena orang yang kena narkoba itu memang selama ini tidak pernah sembahyang gitu. Nggak pernah sembahyang, lupa dengan Tuhan, ya lupa Tuhan. Setelah saya alami sekian orang itu sekian lupa ya, ibunya siapanya, keluarganya nggak ada yang sembahyang gitu ya. Kemudian keluarga yang harmonis, kemudian di sana ada ya kalau mencuri, berbohong, begadang itu udah kena dia. Orang kena narkoba itu bohongnya 150%, bukan 100% lagi Pak. Berpikir ya, 150%. Kenapa saya sampaikan begini? Yang pertama, ya, kemarin saya tangkap pengedarnya, mungkin Bapak tahu pengedarnya di sini waktu itu, Siti M itu ya. Ya, catatannya ada di sana namanya ini ada semua. Ya, kita panggil rehab juga. Kemudian yang bersangkutan ketergantungan susah cari barang, akhirnya mau rehab, tahu kita sosialisasi. Begitu rehab dia bilang saya rehab Pak. Kapan makanya? Kapan make? 2 minggu yang lalu. Dia ngaku dia pakai, tapi 2 minggu yang lalu. Begitu saya tes urin, biasanya SOP-nya kalau kita untuk rehab harus tes urin dulu. Begitu tes urin, dia bersangkutan, ini lihatnya nih hasilnya, iya Pak baru kemarin saya pakai. Ngaku aja bohong. Makanya kalau orang kena narkoba dia menghalalkan segala cara. Pada momen dia itu sadar memakai, sedang dia durasinya masih saat itu dia udah sadar dia biasa-biasa saja. Rajin dan sebagainya. Manakala yang bersangkutan durasinya sudah habis, baru dibangunin aja sama istrinya marah, megerangin gitu, ngamul dan sebagainya. Seperti itu ada juga, seperti itu melapor juga ke BNN, rehab juga, gitu ya. Nah itu ya. Lanjut. Nah ini, Bapak-bapak, ibu semuanya, kalau masalah menang narkoba bukan hanya BNN saja, bahwa kasus narkoba yang merah loh, besar sekali. Sehingga kami menggandeng Pemda semuanya, tokoh masyarakat termasuk Bapak hadir di sini, SMP, SD sampai hafal lagu Mars kan? Masih program kepala pendidikan semua anak-anak SMP, SMA, mahasiswa harus hafal dengan Mars narkoba. Kenapa? Mars narkoba bukan milik BNN, milik kita semua. Jadinya kalau sudah kita mengatakan hafal dengan Mars perang melawan narkoba, berarti wah, narkoba, rokok dan minuman keras narkoba. Kalau gitu jangan kenapa kalau kita perang narkoba, minimal secara psikologis bahwa tertanam anak-anak seperti itu. Makanya ini kita tanamkan memang dari pusat seperti itu. Gimana caranya? Karena kalau sudah kena narkoba tidak ada kata sembuh, yang ada kata pulih. Artinya kata pulih ini manakala yang bersangkutan tidak didampingi, suatu ketika punya masalah lagi, relapse lagi, nah itu masalahnya. Ya, karena otaknya sudah masuk, ya sudah berpikirnya sama, itu masalahnya. Nah, BNN kan kecil, BNN kecil ya, BNN kita. Makanya mari kita sama-sama untuk menanggulangi masalah narkoba di ada cangkat. Sanggup nggak kira-kira? Nah ibu, sanggup nggak? Sanggup Bu? Sanggup ya? Ya. Jadi gini, makanya awal seperti ini, makanya hindari narkoba, minuman keras, dan rokok dan gerbang menuju masuk ini. Salah satunya itu. Bukan sih melarang, tapi Bapak diindik ya. Durasinya ataukah minum sampai jangan sampai mabuk lah. Kalau minum sampai mabuk itu sangat berbahaya. Lanjut. Nah,
Terakhir nih, supaya tidak kena narkoba. Satu, ini anak-anak nih, dekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Rajin sembahyang. Kalau kita buat itu kan 3 kali ya. Udahlah, pagi ingat bangun. Kalau ingat sembahyang, berarti ingat bangun pagi. Karena orang kena narkoba sering ingat bangun pagi. Makanya untuk menghapus itu, wajibkan anak-anak ini untuk bangun pagi. Ini anak-anak ini pada ibu-ibu nih untuk ngasih tahu kenapa? Karena bapak-bapaknya kan kerja nih, yang bisa nanti sebagai mentor di rumah tangga sendiri kan ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu orang seperti saya, istri. Kalau saya mana keluar jam segini aja masih di sini kan gitu ya. Jadi ibu-ibu yang berperan, ya ibu-ibu yang berperan sekali untuk menyelamatkan keluarganya, ya. Jadi itu satu, ya. Bagi kalau umpamanya tidak ini lakukan, ada indikasi gitu ya. Itu satu. Kemudian kedua, dekatkan diri pada orang tua. Andai kata nanti umpamanya anak-anak ngelalem, jangan dibiarin, cari. Mare semule, jangan begitu. Memang cari dia. Karena kalau sudah kena memang berat memang. Antara sadar dan enggaknya, ya. Maka saya bilang memang lebih berat sama yang lain. Kalau orang gila begila, orang sakit. Orang yang kena narkoba tidak merasakan dirinya sakit. Ini yang masalah. Yang sakitlah keluarganya. Sama dengan merokok dan minuman keras itu, yang sakitlah keluarganya. Yang bersangkutan nyaman-nyaman saja. Contoh kecil seperti itu. Dekatkan diri orang tua. Bagi yang belum dekat, usahakan bagaimana ibu-ibu mendekati supaya anak ini dekat. Suami begitu juga. Jangan sampai suami harus dekat dengan ibu. Gimana caranya mengawasi ibu-ibu yang tahu sesuai dengan ya strategi ibu-ibu kan begitu Pak Sandian. Ya kembali kepada ibu-ibu. Ya, umpamanya mulai walaupun kerja harus pengawasan istri kepada suami pun siapa tahu nanti kita nggak tahu. Nah ini kebetulan yang ada kan ibu-ibunya. Ya. Itu dekatkan diri orang tua. Ya. Kalau sekolah sudah sering pada guru-guru. Kemudian hindari mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung adiktif, rokok dan minuman. Hindari. Nah ini salah sering kadang-kadang hindari. Karena yang kena narkoba ini 95% orang perokok dan peminum. Ya. 95% ada sih 95% itu ya. Itu. Kemudian terbuka dengan terus terang kepada orang tua ya. Berarti orang tua, suami istri harus terbuka semuanya. Jangan sampai ada yang ditutupi. Ya, harus terbuka karena emang sangat tersembunyi. Orang kena narkoba bohongnya 150% tersembunyi dan ketahuan itu setelah ditangkap. Baru ketahuan, setelah ngamuk-ngamuk baru tangkap. Makanya orang kena narkoba walaupun bagaimana tersembunyinya akhirnya ketahuan saja. Nah, ini sampai yang dulu yang 311 orang itu ketahuan itu makanya yang kemarin ini makanya SMA. Masuk salah satu universitas jurusan bahasa Inggris. Begitu sudah bahasa Inggris dia kerja ke luar negeri. Setelah keluar negeri datang lagi sini. Pengaruh itu. Ya. Jadinya begitu masuk gerobak, kamu orang Aceh, narapidana juga. Akhirnya dia punya telepon lah melalui Facebook apa itu. Ya, Facebook akhirnya mengedarkan lagi boleh kan seperti itu yang jadi sendiri. Berat kita ini sebenarnya. Ya. Kemudian jangan menyelesaikan masalah dengan mengkonsumsi narkoba. Aja begini. Hidup ini siapa hidup nggak punya masalah? Ya, bahkan saya punya masalah, semua punya masalah. Hidup ini memang sudah menjaga masalah. Ya, anak-anak mahasiswa punya masalah semua. Ya, tapi kalau sudah punya masalah, beban kan, pikiran. Nah, pada beban pikiran ini otomatis stressing. Kelolalah stres itu, ya. Pada manajemen pengolahan stres lah, ya. Itu penting. Jangan salah. Kadang-kadang kalau makanya jangan coba jawab. Dulunya kita mengkonsumsi narkoba, frekuensinya sama. Makanya kebanyakan habitual itu, relapse itu, jadinya masuklah. Nah, terkait dengan ini, kalau ada masalah terbuka, jangan selesaikan dengan masalah dengan narkoba. Ataukah ada orang mengiming-imingi, coba-coba. Kalau ada obat-obatan yang nggak jelas, sudahlah nggak usah. Ya. Ini coba, ibu-ibu biasanya begini, ini coba nih. Kadang-kadang ini coba apa menguruskan badan, enggak usah lah. Ya, saya sering, ada ini umpamanya besok, saya gemuk sekali, kurus kayaknya cara menguruskan badan. Coba, jangan. Lebih baik ke medis saja atau olahraga dan sebagainya. Itu banyak yang terjadi itu. Tidak tahu bahwa yang konsumsi itu mengandung ada narkoba, adiksinya. Lama-kelamaan fatal buat kita ini. Ini pengalaman ya. Lebih baik ada aturannya, orang tua ke medis itu
rokok dan sebagainya ya. Kemudian cari pergaulan, betul. Ini faktor eksternal. Pergaulan dan lingkungan itu sangat dominan orang kena narkoba. Ya, kenapa? Karena yang bisa kita anak-anak itu lingkungannya. Kalau lingkungannya judi, pasti suka judi. Jauhlah. Kalau lingkungannya itu sudah lebih baik tersisir lah, tidak usah ke lingkungan sana. Kalau lingkungannya orang megong dan sebagainya, orang olahraga di sini saya yakin dan percayalah Pak Adar dan ada sama lingkungannya. Istilahnya untuk berkreativitas yang kegiatan yang positif lah, itu yang penting. Menggong dan sebagainya. Supaya apa? Pikirannya tidak mengarah ke sana. Kemudian tetap katakan keluarkan dan jangan mencoba-coba. Jangan mencoba, sekali mencoba akan relate nanti ketemu pada saat kita punya beban masalah. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kiranya mohon maaf apabila kurang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada semuanya bisa memahami dan bermanfaat supaya kita sama-sama selamat dari jeratan narkoba. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan para satu. Om Santi Santi Santi.